Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Wabah dari virus corona ternyata memberikan satu hikmah yang sangat luar biasa, khususnya bagi umat Islam. COVID-19 telah memberikan satu pelajaran kepada kita sebagai seorang muslim untuk betul-betul bisa memahami hakikat dari kehidupan. Salah satunya adalah menyiapkan segala hal yang terkait dengan masa depan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esok. Ya, hari esok al-ghad dalam ayat ini itu bermakna bisa besok, ba'da hadzal yaum atau ba'dal yaum, bisa pekan besok, bisa bulan besok, bisa tahun besok, bisa 10 tahun yang akan datang, bisa 100 tahun yang akan datang. Bahkan para mufassir menafsirkannya dengan di akhirat nanti. Maka merujuk kepada ayat ini, kita sebagai seorang muslim wajib untuk memperhatikan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Terkait dengan COVID-19 ini atau dengan pandemi daripada virus corona ini, maka kita sebagai seorang muslim tentu saja harus menyiapkan apa yang harus kita lakukan. Dan itu ternyata sudah lengkap semuanya di dalam Al-Quran. Ya, salah satu kisah yang menarik terkait dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau itu adalah salah satu seorang nabi dan rasul atau seorang nabi yang diberikan hikmah, ya, diberikan satu kecerdasan khususnya dalam mengelola kekayaan suatu negara. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau berpesan kepada masyarakat dari Mesir atau masyarakat di Mesir untuk agar ketika panen itu, ya, diambil sebagian kecilnya saja, kemudian sisanya itu disimpan. Sisanya itu apa? Disimpan untuk tahun-tahun yang akan datang. Kenapa? Karena menurut beliau, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ada tahun-tahun paceklik, sehingga kemudian ketika panen, pada masa panen itu kemudian harus disimpan, ya, untuk tahun-tahun yang akan datang, dan dikonsumsi boleh tetapi sedikit mungkin. Nah, kemudian terkait, ya, korelasi dengan pandemi dari COVID-19 ini, maka kita sebagai seorang muslim tentu saja harus bisa mengelola kekayaan kita. Dalam perspektif ilmu kita mengenal ada istilah Islamic Wealth Management, yaitu pengelolaan harta kekayaan secara islami. Apa yang dimaksud? Ya, yaitu bagaimana kita sebagai seorang muslim itu harus mampu untuk mengelola harta kekayaan kita itu dengan cara Islam. Nah, salah satu dari hal penting, ya, terkait dengan COVID-19 ini adalah apa? Adalah saving. Ya, kita tahu bahwasanya save is not save you. Ya, sebenarnya menyimpan itu, menabung itu tidak menolong Anda, tetapi bisa memperpanjang kehidupan. Dalam artian bahwa ketika saving itu dilakukan, maka kemudian apa? Ada waktu-waktu atau ada ketika masa-masa seperti sekarang ini nih, ketika wabah ini melanda, ya, menginfeksi banyak manusia, itu saving itu sangat diperlukan, ya, sebagai bentuk persiapan sehingga kemudian sekarang itu digunakan. Nah, maksudnya adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, ya, dalam dari penghasilan kita gitu, ya, maka harus dikelola, ya. Salah satu dari bagian pengelolaan itu adalah bagaimana kita bisa men-save, bagaimana kita bisa menyimpan, ya, sebagian dari penghasilan kita untuk masa-masa yang memang sulit, ya. Dan itu terjadi pada saat ini ketika kita diwajibkan atau kita diharuskan untuk untuk stay at home, ya, untuk work from home, ya, untuk bekerja dari rumah, kemudian tinggal di rumah, kemudian juga belajar, bahkan saya beribadah itu dari rumah. Maka apa? Maka simpanan itu fungsinya itulah untuk digunakan, sehingga akan nampak sekali dalam pandemi ini bagaimana orang-orang yang memang bisa, ya, menyimpan sebagian penghasilannya di masa lalu, ya, pada masa-masa sebelum ini untuk digunakan yang sekarang atau yang saat ini sedang berlaku. Nah, bagaimana kalau ternyata
kita penghasilan dari awal tuh memang sudah tidak ada, maka jawabannya adalah berhemat ya. Bagaimana kita itu harus betul-betul memprioritaskan sesuatu yang memang itu harus dikeluarkan ya, maka dikeluarkan. Artinya sesuatu yang harus dibelanjakan itu dibelanjakan. Tapi kalau yang umpamanya sifatnya itu dia hanya sekunder, apalagi tersier, itu sepertinya saat ini bukan waktunya untuk membelanjakan harta itu. Nah, kemudian bagaimana nih kalau sekarang ternyata itu sudah tidak ada? Maka kemudian kita tuh diperintahkan untuk isbiru wasobiru warobitu, bersabar ya, kuatkan kesabaran itu, dan jangan lupa juga ya lakukan segala bentuk penghematan, apalagi di masa-masa sekarang ini. Nah, kemudian jangan lupa juga kita juga diperintahkan untuk beristighfar, sebagaimana dalam surat Nuh ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu juga akan menjadikan apa? Harta kita selain melimpah juga dia itu akan berkah. Sehingga dalam konteks Islamic Wealth Management ya, salah satu bidangnya atau salah satu dari unsurnya adalah menabung, itu sangat penting. Sehingga ketika kita memiliki penghasilan ya, ingat salah satu juga hadis Nabi, ihtanim khamsan qabla khamsin, salah satunya adalah gunakan masa-masa lapang, masa-masa ketika kita masih memiliki penghasilan untuk masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Sehingga ujungnya adalah bahwa COVID-19 ini, pandemi ini, itu melatih kita di masa-masa yang akan datang untuk bisa saving, untuk bisa menyimpan dari penghasilan kita untuk masa-masa yang memang sifatnya itu darurat atau yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga mampu melewati pandemi ini dan juga mampu melaksanakan seluruh syariat Islam, khususnya dalam pengelolaan harta kekayaan Islamic Wealth Management. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.